Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang saya hormati sesepuh kita Kiai Haji Rahmatullah dan juga Sang Qori Ustadz Agus Baharuddin dan juga Babinsa Bapak Baharuddin dan juga Bapak Lurah Atiyatur Rahmah, Bapak RT Haji Matroji dan Ibu RT Ibu Riswati yang juga saya hormati. Tak lupa juga para hadirin dan hadirat malam hari ini yang juga saya hormati. Alhamdulillah, dengan taufik Allah kita semua ditakdirkan berkumpul di malam ini dalam satu majlis, yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa seyogianya ketika kita al-ihtifal bi Maulidin Nabi, ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, apa seyogianya yang harus kita isi di dalamnya itu? Yaitu seyogianya kita harus mengetahui bagaimana sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari sejarah Nabi Muhammad itu kita bertambah cinta, bertambah rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi Nabi Muhammad sejak kecil sudah diketahui bahwa oleh ibunya Aminah, Sayyidah Aminah, bahwa kelak dia akan menjadi orang yang sangat besar. Kelak dia akan diutus kepada rahmatan lil alamin. Ketika Sayyidatina Aminah pulang dari Abwa mengunjungi Sayyid Abdullah yang berupa bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aminah dalam perjalanan dikena penyakit yang sangat keras. Maka dipeganglah Nabi Muhammad, lalu dia berkata, "Ya ibnalladzi min haumatil himami naja bi aunil malikil in'ami." Wahai anakku, engkau sangat beruntung. Engkau sangat beruntung karena oleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. In sahha ma absartu fi manami fa anta mab'utsun ilal anami. Jika benar apa yang telah aku lihat di dalam mimpi tadi malam, maka engkau kelak akan diutus kepada semua alam ini. Tub'atsu fil hilli wa fil harami. Engkau diutus di dalam tanah halal, di luarnya tanah haram, dan engkau diutus kepada semua bangsa-bangsa. Dinu abikal barril ibrahami wallahu anhaka anil asnami. Engkau diutus untuk meneruskan agama yang telah dirintis oleh kakekmu Ibrahim alaihi salam, dan Allah melarangmu untuk menyembah patung-patung asnam itu. Ini mimpi Sayyidatina Aminah sudah dari semenjak Nabi Muhammad SAW masih kecil, masih berumur berkisaran 7 sampai 6 tahun, sudah dimimpi oleh Sayyidatina Aminah. Di antara sejarah Nabi Muhammad SAW yaitu sabarnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad sabar ketika Nabi Muhammad mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang berada di Mekah, orang-orang kafir Quraisy. Menolaknya Nabi Muhammad dibilang kahin, dibilang sahir, dibilang orang yang tukang seher, orang yang tukang pelet. Padahal
tak lain dia adalah nabi dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah pemungkas nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia nabi yang paling dicintai oleh Allah, yang tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad disamakan namanya dengan Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di arsy maktubun Allahu Muhammad. Tak ada nabi yang seperti itu. Tidak di atas arsy, bahkan sandal Nabi Muhammad itu berada di atas surga, berada di atas surga dan seisinya, berada di atas arsy. Na'lun Nabi fil arsy. Sandal Nabi saja itu ada di arsy. Nabi Adam ketika di skorsing oleh Allah Subhanahu wa taala memakan buah khuldi, berada di surga, maka Nabi Adam diturunkan ke bumi. Nabi Adam bertawassul kepada Allah dengan nama Muhammad. Ditanyakan oleh Allah, dari mana engkau mengetahui Muhammad sedangkan dia belum aku utus, belum aku ciptakan? Maka berkatalah Nabi Adam bahwa aku melihat nama Muhammad bersanding dengan namamu di Lauhil Mahfuz, bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'wah. Setiap nabi itu mempunyai doa yang khusus, doa sapu jagat, doa yang ketika didoakan pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arada insyaallah an akhtabiya ala ummati syafa'atan yaumal qiyamati. Sedangkan aku menyimpan doaku itu supaya aku pakai kelak di hari kiamat kepada umat-umatku. Aku tidak pernah menggunakan doa sapu jagat itu di dunia ini karena aku simpan untuk mengangkat syafaat kepada umat-umatku yang kelak akan masuk surga insyaallah. Amin Allahumma amin. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit. Nabi Musa mempunyai tongkat, tapi Nabi Muhammad doanya tidak pernah digunakan. Doanya tidak pernah digunakan oleh Nabi Muhammad karena disimpan untuk kelak di akhirat nanti. Saat nabi-nabi dan semua umat sudah memasuki surga, Nabi Muhammad masih menunggu berada di pintu surga. Siapa dari umatku yang masih belum masuk ke surga ini? Aku takut ada umatku yang masih masuk ke dalam neraka. Ini cinta yang sangat besar dari Nabi Muhammad kepada umatnya. Bahkan ketika Nabi Muhammad dihadapkan dengan kematian, Nabi Muhammad berkata, ummati, ummati, ummati. Dia tidak mengeluh bagaimana rasa sakitnya, bagaimana rasa yang dia rasakan, sedangkan dia memikul semua rasa sakit manusia, memikul rasa sakit yang dibebankan kepada dirinya, yang dirasakan oleh umat-umatnya itu. Beliau hanya mengatakan ummati, ummati.